gimana caranya Gen Z yang mau masuk ke instrumen investasi apapun nih kita ngomongin. Let's say saham, kripto, reksadana. Gimana caranya mereka biar masuk gitu, mereka nggak habis gitu. Entah tiba-tiba misalnya margin call lah gitu kan, tiba-tiba nggak ngerti masuk ke forex, atau beli saham-saham gorengan misalnya. Ya, tapi menurut gue rugi itu nggak bisa dihindarkan lah. Pasti ada aja kita suatu saat itu ngerasa, oh pas lagi jelek banget nih, ngerasa rugi. Tapi menurut gue memang setiap orang harus rugi sih. Harus merasakan kerugian yang mungkin cukup banyak. Jadi pelajaran. Karena dari situ dia belajar banyak, men. Iya kan? Kayak gue juga rugi sih. Iya, sama. Itu juga rugi. Kalau nggak rugi nggak belajar. Kayak tadi kita ngobrol kan, baru mikir abis itu. Nah setelah itu, selalu ingat gini, ketika kita rugi, ingat ya, rugi di awal lebih bagus. Karena modal lu mungkin masih kecil. Setuju banget. Lu rugi 50% nih, modal lu 10 juta, 5 juta doang. Nanti modal lu 1 miliar, lu gak keulang lagi rugi 50%. 500 juta loh. Tapi masalahnya kan banyak, Gen Z lihat kan. Misalnya lu posting nih saham, terus cuan gitu kan. Terus ada komentar. Oh itu kan modal bapaknya. Berapa miliar gitu kan, makanya bisa cuannya banyak. Mereka gak ngerti. Iya kan? Benar. Jadi sebenarnya itu apa sih satu hal gitu ya yang harus ditanemin supaya ketika misalnya kok Kevin atau orang lain influencer mendistribusikan konten gitu, supaya mereka bisa nangkep dengan sesuatu yang benar gitu. Jadi bukannya harus punya modal yang besar, harus punya dari modal orang tua gitu kan, harus cuan terus gitu. Jadi yang bisa gue kasih tau mungkin kalau ini ya, cuan yang kalian lihat di sosial media itu sebenarnya nggak semulus itu. Nggak mungkin selalu cuan. Nggak mungkin selalu cuan. Salam profit. Ya itu bisa aja, cuma tapi bisa rugi juga gitu. Rugi juga. Ya kalau pas lagi cuan ya salam profit boleh lah ya. Posting kan. Posting ya. Cuma gini, selalu kalau kalian lihat itu too good to be true, menurut gue itu perlu kalian waspadai sih. Ya ketika kayak gue gitu ya, gue trading menang terus nih. Udah 3 hari, 5 hari itu cuan terus nih. Itu gue mulai hati-hati belakangan. Karena bisa jadi karena gue merasa menang terus optimis, greed, jadi akhirnya drop. Jadi menurut gue kalian tuh harus atur resiko sih. Resiko sama kalian harus jangan terlalu greed lah. Tahu saat berhenti, tahu saat kapan harus masuk gitu. Sama kayak judi lah. Kayak kita judi di kasino kan kita harus tahu kapan kita keluar dari meja. Ya kan? Udah cuan atau udah loss. Kalau memang kita udah saatnya keluar ya kita keluar gitu. Itu yang penting sih. Ini ngomongin judi nih menarik nih. Sebenarnya kalau ngomongin saham itu judi itu kan udah perdebat saya sesuatu yang dibahas mungkin beberapa tahun yang lalu gitu kan. Udah jadul lah ibaratnya ya. Tapi masalah gini. Ini 2 bulan terakhir investasi bodong. Robot trading. Binary. Ya kan? Ratusan miliar gitu. Nah akhirnya banyak orang awam, netizen. Akhirnya kita posting konten teknikal aja dibilang, awas bang ketangkep lu ntar. Iya kan? Judi kan, jangan dipercaya, affiliator. Gimana caranya ya menjelaskan bahwa saham itu bukan judi gitu. Oke. Nih ya, ini boleh dicatat nih. Judi bukan menurut lu? Bisa jadi thumbnail nih. Judi bukan? Saham itu judi. Kenapa judi? Saham itu judi karena kalau misalkan kalian cuma taunya naik atau turun, enggak analisa, nggak ini, nggak itu gitu ya, nggak research, ya itu judi. Bener-bener kalian kan cuma masuk, ngarepin naik, atau ngarepin turun, ya keberuntungan. Memang mungkin bisa menang, bisa. Ya kayak flip coin. Ya kayak flip coin, menang. Karena 50-50 kan, naik atau turun. Ketika probabilitasnya itu 50-50, itu bisa dibilang judi, karena kan menang atau kalah. Benar. Ya. Tapi menurut gua, ketika kalian sudah analisa, kalian tahu rewardnya berapa, risknya berapa, itu tuh jadi nggak 1:1 lagi. Bisa jadi reward itu lebih besar, kemungkinan dia naik lebih besar. Nah, di saat kalian sudah analisa, itu saham atau apapun itu berubah dari judi jadi nggak judi sebenarnya. Apalagi ada misalnya perusahaan yang bagus gitu, fundamentalnya. Nah itu kita udah jelas dong. Kita tahu secara valuasi gitu. Perusahaan ini harusnya nggak dihargai segini. Nah itu kita udah tahu ada reasonnya. Jadi selama kalian entry dengan reason, menurut gue itu bukan judi. Tapi ketika kalian cuma, ya udah masuk aja. Biar aja ntar apa yang terjadi ntar lah, itu masuk kategori judi. Apapun itu instrumennya, reksadana pun bisa jadi judi kalau kalian kayak begitu. Asal-asalan. Iya, asal-asalan. Apalagi kripto, koin micin. Apalagi kripto dan lain-lain. Gitu. Itu menurut gua judi tergantung dari kitanya masuk ke kayak gimana. Ini Gen Z harus dengerin nih. Ya, jangan dari kok Kevin. Ya. Jadi kalau asal-asalan ya judi ya. Asal-asalan judi. Jadi kalau ada orang ngomong saham itu judi, ya kita nggak perlu ngebantah. Ya biarin aja. Kita biarin aja. Mereka nganggapnya judi ya. Iya. Karena kita nggak tahu loh mereka entry-nya gimana. Tapi kalau kita bukan. Kita bukan penjudi, kita bukan gambler. Kita analisa. Kita analisa. Untuk investing ya kita investor. Betul. Untuk trading ya kita trader. Kayak gitu. Betul. Oke. Saham kok. Saham. Banyak tuh cara analisanya. Ada misalnya apamologi, bandarmologi, teknikal, fundamental. Apa yang harus dipakai? Pemula ya. Pemula atau yang paling penting nih? Pemula. Yang baru tahu nih, saham itu begini. Apa yang harus dipelajarin? Yang baru banget ya. Tahap pertama tuh saran gue adalah technical. Ya, karena technical itu gampang, itu membaca statistik sebenarnya. Ya, historical terjadi apa, ya kita ikutin.
Karena gampang banget baca historical kan. Karena udah ada gambarnya gitu. Sudah pernah kejadian. So kita expect besoknya akan terjadi sama seperti masa lalu. Itu technical kan. Ya, history yang berulang. Tapi dulu awalnya gue emang agak salah mulai dari fundamental. Karena merasa ini adalah investasi. Perusahaan. Harus tahu nih kira-kira. Harus tahu untung atau rugi ini gitu. Itu iya. Ternyata fundamental tuh belum tentu bisa bikin kita cuan. Oke. Ya, karena marketnya nggak efisien. Karena marketnya emang nggak efisien. Di Indonesia ya. Di Indonesia kita nggak pernah tahu dia bisa seperti apa walaupun perusahaannya bagus. Benar. Atau kan perusahaan jelek bisa naik ya naik aja. Iya. Ya. Tinggi lagi naiknya ya kan. Tinggi. Jadi kalau misalkan yang pertama yang paling gampang dipelajari pasti technical. Oke, tapi bentar, gue potong sedikit mengenai technical. Ada orang dulu di luar sana, bukan gua ya, gue pakai ya. Dan mereka bilang gini, kayak technical itu kan gambar chart, pergerakan harga. Itu bisa dimainin, bisa digambar. Ya, analisa yang nggak jelas gitu, bisa breakdown ke bawah, bisa breakout ke atas. Kata mereka. Gimana menurut lo? Oke. Kalau tadi kan ditanya yang paling basic apa ya? Technical tapi ya. Tapi menurut gue yang per hari ini ya, per video ini dibuat, menurut gue yang analisa yang paling penting itu adalah bandarmologi. Oke. Paling penting ya. Paling penting. Beda tadi konteksnya, kalau tadinya paling pemula, mulainya technical. Oke. Tapi yang paling penting itu adalah bandarmologi atau kita bilang flow. Ya, money flow. Karena balik lagi harga saham itu bisa naik atau turun karena flow itu. Nggak ada duit ya. Bisa masuk. Sama kayak pasar ya kan. Nah, jadi bener sebenarnya kalau misalkan kita bilang chart itu bisa digambar, yes bisa. Asalkan ada 2 syarat, lu punya barang sama lu punya duit. Ya, kalau lu mau gambar duitnya bukan 10 juta, 20 juta. Bukan. Ini duitnya yang kita bilang ya kalau diperlukan ada terus duitnya. Ya, jadi ketika lu mau gambar naik, lu siapin duit. Ya naik tuh karena lu beli kan. Tapi ketika lu mau gambar bukit gitu ya, lembah gitu turun ke bawah, buang barang. Lu siapin barang. Haki ibaratnya. Lu buang barang. Jadi apakah chart bisa digambar? Bisa. Asalkan lu punya duit sama barang yang cukup. Nah sekarang cukup itu ukurannya berapa? Ya dong. Gede ya. Sama market cap gede. Untuk market cap gede, ya lu butuh duit gede. Yang kecil aja udah gede buat kita. Yang kecil aja udah gede gitu kan. Tapi makanya kalau misalkan mau chart yang nggak terlalu gampang digambar, lo harus pilih yang market cap gede kan. Itu untuk menghindari volatilitas kalau kita ngomong. Market cap gede di Indonesia berapa? Menurut gue di atas 50T udah. 50T. Udah hampir susah digambar. Ya, itu udah harus kayak butuh banyak pihak lah. Buat bikin itu naik atau bikin itu turun gitu. Jadi kalau itu kan beragam banget ya. Market cap banyak berapa, big cap sih banyak versi. Tapi kalau menurut gue 50T itu udah sangat-sangat sulit buat digambar. Oke. Itu mengenai teknikal. Oke. Fundamental. Kenapa? Kok tadi pertama kan yang paling penting bandarmologi. Kita bisa teknikal loh. Baru fundamental. Kenapa yang paling terakhir? Karena fundamental itu yang bisa kalian cari itu nggak pernah bisa semuanya clear. Clear itu maksud dalam arti apa? Nggak pernah bisa benar. Kenapa nggak bisa benar? Karena kalau misalkan kita pakai data historical nih, lihat PBV, PE gitu ya, itu data historical man. Padahal kita nggak. Oke, sabar lu nih. Ini seru nih. Tadi mengenai teknikal kan historical. Iya kan? Tapi bisa. Fundamental kan historical juga. Oke, benar. Oke, balik nih ya. Fundamental itu kan tergantung kinerja kan. Makanya ada orang disclaimer, kinerja masa lalu belum tentu mencerminkan kinerja yang masa yang akan datang gitu kan. Perusahaan sekarang murah, besok bisa jadi harga sekarang murahan gitu kan. Gitu kan. Tapi kan kalau statistik kan itu kan psikologis. Ya, benar. Semua orang melihat hal yang sama, Den. Benar. Oh, area 1000 nih terjadi pantulan. Enggak pernah ditembus nih. Enggak pernah ditembus. 10 tahun berturut-turut. Lu sepakat? Lu antri dong dekat 1000. Gua sepakat, gua antri dekat 1000 nih. Paling beda-beda 1005, 1010, 1000. Beda-beda dikit lah. Sadrak sepakat, dia antri juga dekat 1000. So itu jadi demand area. Jadi udah pasang antrian tuh, barrier udah ada gerbangnya tuh udah tebal banget. Jadi ketika harga sana ada yang beli, harga sana ada yang beli. Itu technical. Beda sama fundamental yang historical by kinerja. Kinerja itu belum tentu psikologis. Kinerja benar-benar real perusahaannya gimana kan. Nah itu yang membedakan. Jadi historical di fundamental bukan berarti nggak bisa dipakai ya. Bukan berarti disclaimer ya. Tapi menurut gua itu bisa sangat gampang lah untuk error. Ya justru yang lebih penting sebenarnya adalah fundamental dari sisi growth. Ya, jadi bullshit lah kita ngomongin historical. Toh kalau besok dia bangkrut bisa aja. Kita mau apa sebagai investor gitu kan. Nah, tapi secara growth itu yang lebih penting karena kita investasi untuk masa yang akan datang. Nah, growth itu masa yang akan datang. Kalau mau nanti cuan, growth-nya ada gak? Buat pemula nih ya, ngomongin growth gitu ya. Maksudnya growth dalam bentuk apa growth-nya? Revenue kah atau apakah? Pasti, dalam semua hal lah. Revenue kita nggak ngomong lah. Revenue mungkin itu bisa aja main, cuma kan kita punya gross ini kan jadi kecil. Yang penting itu netnya. EPS-nya berapa, earnings-nya berapa, bukunya hijau atau enggak, intinya gitu, hijau atau enggak. Makanya kadang-kadang orang bikin turnaround story dari perusahaan merah rugi jadi cuan. Nah itu cuannya bisa banyak tuh. Atau dari cuannya makin banyak.
Makin banyak. Ya, karena kan naik. beberapa dari cuan itu kan dibagikan sebagai dividen kan. Ya, benar. Nah, kita yang sebagai dividen investor nih kan suka tuh kalau misalkan dividennya nambah terus. Ya. Loh, kita beli terus. Nih gue suka nih. Ya dong, kita beli terus ya. Gue suka nih. Ya. Ada saham ya. Rugi. Merah. Ya. IPS-nya merah, IPS-nya rugi pokoknya ya. Udah bertahun-tahun misalnya. Nggak bagi dividen. Ya. Harga sahamnya naik dari 2.000 ke 15.000. Oke. Gimana itu? Oke, gini. Itu bisa aja terjadi sebenarnya karena kita nggak pernah tahu forecast-nya itu gimana growth-nya. Sekarang oke lah rugi. 5 tahun lagi bisa cuan banyak loh. Dan cuannya eksponensial loh. Bukan cuma kayak nambah 10%, besok ke 10%, besok 10%. Bisa jadi nambah 10%, besok 80% naiknya tahun depan. Atau ke 200%. Soalnya ini kita ngomongin bisnis. Karena kita ngomongin bisnis. Growth-nya gimana? Jadi orang tuh kadang-kadang mem-value berdasarkan growth masa yang akan datang. Jadi dia udah invest buat 3 tahun. Karena gue yakin 3 tahun lagi profit nih. Jadi udah lihat 3 tahun ke depan. Tapi time frame-nya 3 tahun. Beda sama investor yang 3 hari udah masuk angin nunggunya. Iya kan? Ada tuh yang begitu tuh. Oke, yang tadi masih nyambung yang tadi. Saham nih, salah. Digital bank lah. Ya, paling banyak kan rugi kan? Bukan saham, bukan kita rugi. Maksudnya perusahaannya rugi. Nggak ada dividen. Iya kan? Tapi harganya naik dong. Nah, sebelum naik, ya misalnya dari 2.000 naik ke 15.000, sebelum dia naik, gimana cara kita menemukan nih bahwa ini kayaknya mau naik nih? Oke. Gue tuh selalu bilang, lu tuh nggak bisa beli barang di bottomnya. Nggak pernah lah kita bisa. Yang bisa beli barang di bottom smart money. Ya, orang smart money yang tahu infonya duluan, Den. Oke. Makanya gue bilang selalu, kalau kita bahas fundamental ya, fundamental tuh kita nggak pernah tahu paling cepet. Atau fundamental tuh kita nggak pernah tahu yang benar-benar tuh terjadi seperti itu. Kalau kalian dengar rumor A gitu ya. Kalau nanti tiba-tiba kejadian rumor B kan kita nggak bisa nyalain siapa-siapa kan. Karena ya siapa suruh lu percaya kan gitu kan, selalu gitu kan. Namanya aja rumor. Namanya rumor. Nah, makanya ketika barang itu naik, ya bisa jadi rumor itu ternyata benar yang dulu diomongin. Mungkin kita ngomong satu lah, Arto lah ya. Mungkin maksud lu Arto gitu. Arto mungkin kita lihat dari Gojek itu udah ketahuan masuk dari 4.000 loh. Tapi kenapa orang masih nggak mau masuk? Ya kan? Bahkan gua pun nggak nge-hold dari 4.000. Bolak-balik gitu. Padahal kalau di hold sampai sekarang kan pernah 19.000 gitu kan barang kan. Itu sebenarnya bisa cuan. Tapi 200% iya, sebenarnya kita percaya atau nggak sama rumor itu kan gitu kan. Semakin kalian percaya, semakin lama kalian pegang, semakin banyak uang yang masuk gitu kan. Nah sekarang balik lagi, seberapa valid kalian tahu beritanya? Dan menurut kalian, by logic aja lah, kira-kira mungkin nggak kejadian seperti itu? Secara kualitatif ya itu berarti ya, secara kualitatif. Ya, kan kalau rumor kan kita bisa filter juga kan? Ya. Kayaknya ini nggak mungkin lah. Masa back sama Amazon urusan apa? Ya, gitu kan misalnya gitu. Urusan apa? Amazon masuk ke Indo, terus beli bank pemerintah. Ya. Kenapa dia nggak bikin bank sendiri? Benar. Atau kalau mau ambil bank swasta yang lebih bagus lah. NISP ada, Bank Niaga ada, banyak. Apa urusannya sama back? Nah itu langsung dari awal berita itu keluar. Orang-orang yang paham itu udah tahu itu sebenarnya jadi nggak seperti yang masuk dibicarakan lah. Gitu. Mengenai rumor. Ya, mengenai rumor. Oke. Selain dari berita, kalau berita kan semua orang mungkin bisa akses ya, udah tahu kan. Buka misalnya CNBC atau apa gitu kan berita. Dan informasinya bisa ambil dari mana lagi? Banyak lah sebenarnya ya. Mungkin salah satunya kalau misalkan kita ada orang yang terjun di industri itu, pasti mereka lebih paham. Kayak misalkan contoh gitu ya, kita ngomongin komoditi gitu ya. Komoditi, ini kan komoditi lagi naik nih karena perang Rusia Ukraina. CPO dan gas oil. Dan ini tuh bukan kejadian pertama kan. Super cycle dulu juga pernah 2018 2008 kan super cycle. Kalau kalian lihat tanda-tandanya mirip sebenarnya. Jadi sebenarnya emang udah saatnya sekarang. Sekarang tuh udah saatnya memang cycle-nya berulang gitu kan. Nah itu bisa jadi salah satu acuan. Plus kalau misalkan kalian punya teman analis gitu ya, atau teman yang mungkin jago di bidang itu gitu loh. Oh tahu nih CPO, oh tahu LC. Minta insight. Bisa minta insight, bisa minta nanya lah. Oh ini harga CPO gini, lu punya produksi berapa sih? Oh produksi gue cuma sekian. Oh harga CPO udah tinggi banget dong. Iya ini cuan banyak pasti perusahaan gue. Tapi jangan ditelan mentah-mentah. Jadi jangan ditelan mentah-mentah. Tapi kita at least tahu perusahaan ini yang cuannya sekian bisa jadi naik karena harga komoditasnya tinggi gitu kan. Nah itu bisa jadi pertimbangan lah. Ya mungkin gue nggak ngomong insider news lah ya. Tapi itu penting menurut gue. Kalau misalkan ada orang dalam mungkin yang bisa ngasih tau kita, itu penting sih. Itu bisa jadi pertimbangan karena mereka yang terjun langsung. Mereka tahu keadaan di lapangan seperti apa. Kayak gue invest di CPO ada, di call ada, di banks ada. Apakah gue menguasai semua kan nggak mungkin. Tapi pasti ada teman-teman gue yang dia jago di sini, jago di sini, jago di sini. Gue nanya aja. Ya dong. Ya gitu. Jadi ya kita saling ngobrol lah, sektor, sektor banyak ya. Sektor banyak. Ada call, ada CPO, ada bank, big banks ya, seperti yang kita tahu, consumer. Ini banyak nih, ya ada sampai tech ya, digital bank banyak banget nih. Kalau pemula baru mau masuk ke saham gitu kan, bingung dong. Ada 700 lebih perusahaan, sektornya banyak. Gimana cara pilihnya? Nggak mungkin dianalisa satu persatu lah. Analisa satu aja udah pusing ya kan. Gimana cara pilihnya? Selalu ya kalau misalkan ditanya analisa ya, menurut gue nih. Top down analysis tuh paling benar.
Ya walaupun gue nggak menyalahi bottom up ya. Ada yang mau bottom up dari emiten ke atas ya silahkan. Tapi menurut gue top down itu lebih penting. Gue juga suka sih top down. Pertama tuh top down. Jadi kita makro kan. Makro. Apa yang lagi bakal naik nih sektornya. Baru kita terjun ke sektor. Ya. Dari sektor, ingat loh, ketika lagi hype, ya even saham terjelek di sektor itu pun bisa naik. Ya kan kayak siapa yang ngomongin air lagi pasang gitu ya. Sampah aja ke bawah naik kan. Ya. Jadi kalau sektor udah ketemu yang bener nih, gampang nyari emitennya. Ruang kesalahannya kecil jadi. Ruang kesalahan udah kecil. Jadi kita benar harus lihat ya makronya kayak gimana. Kalau lagi ngedukung atau enggak nih. Kalau lagi enggak ke consumer, ya jangan sentuh consumer. Oke. Apalagi time frame kita pendek. Orang komoditas naik, bahan baku naik dong. Iya. Terus kita lihat berapa tahun terakhir boro-boro growth turun EPS-nya. EPS turun, dividen turun. Valuasi kemahalan. Ya udah sebenarnya kayak gitu-gitu udah ngerti. Oh ya udah avoid. Jangan sentuh sama sekali ini. Kalau misalkan uang kita terbatas ya. Apalagi time frame pendek nih ya. Beda sama lu punya 10 tahun, 20 tahun lagi itu bebas. Beda cerita. Nah itu yang perlu banget pemula tahu. Makronya tuh kayak gimana. Oke, tadi 10 bilang 10-20 tahun gitu. Misalnya invest jangka panjang gitu. Atau mungkin ada orang di luar bilang kayak tinggal tidur aja gitu kan. Beli tutup kan, beli tutup gitu kan. Kan nggak bisa. Beli Astra Internasional bagus gak, perusahaannya bagus. Beli 4 tahun yang lalu sampai sekarang paling BP atau untung dikit aja ya kan. Bener. Gak bisa dong. Gak bisa. Menurut gua gak bisa. Nah gimana tuh? Mau investasi 30 tahun ke depan untuk dana pensiun. Masih umur 20 sekarang. Menurut gua ya. Ngapain ya? Bullshit gimana itu caranya? Kayak gitu. Menurut gua bullshit kayak gitu. Jadi gimana? Mau siapin dana pensiun? Boro-boro 30 tahun lagi gimana Den? 2 bulan kejadian apa aja kita gak tahu kan? 2 bulan lagi nih market crash nih. Gak tahu. Minggu depan juga gak tahu. Minggu depan juga kita gak tahu. Gimana orang bisa prediksi 10, 20, 30 tahun lagi? Menurut gue itu orang jago banget sih kalau emang benar-benar bisa. Tapi sementara ini gue pikir itu kayaknya bullshit dah, nggak bisa prediksi kayak gitu. Lu tetap harus adanya switching karena ada opportunity yang lebih bagus di tempat lain. Menurut gue sih gitu. Sayang cycle-nya lu nggak nikmatin. Capitalnya nggak efisien. Ya oke, mungkin nanti naik, mungkin. Kalau nggak naik gimana? Iya rugi. Rugi. Mendingan sekarang lagi hype-nya ke sektor A, main di A. Nanti 2 tahun lagi sektor B, main ke B. Kalau mau optimal cuannya. Jadi jangan ditinggal tidur. Jadi investing bukan taruh duit gitu 30 tahun gitu. Ya. Apalagi lu ngomong fundamental. Laporan keuangan tiap 3 bulan. Berubah. Masa lu gak cek? Iya. Lu prediksi bagus. 3 bulan berikutnya rugi mau apa? Ya kan? Perusahaannya tiba-tiba drop. Minus. Utangnya naik makin tinggi. Gak jelas utang apa. Collapse lama-lama dong gak bisa bayar utang. Ya kan? Itu menurut gua harus tetap dicek sih. Nah. Sekarang nih Gen Z. Ya nggak harus Gen Z terus lah, siapapun boleh kan. Mau milenial udah tua mau mulai investasi saham boleh dong ya kan. Ini pas baru udah lihat chart gitu kan, waduh gambarnya pusing. Lihat fundamental apalagi laporan keuangan. Lihat bandarmologi itu apa gitu kan. Nggak ngerti, mau belajar pun udah puyeng gitu. Ribet gitu. Gimana? Mungkin kalau misalkan lihat kayak gitu pusing terus nggak mau belajar, saran gue nggak usah invest lah, mendingan. Nggak usah lah, sana aja ngapain kayak lah, kerja aja lah, fokus. Jadi gak jadi investasi dong? Gak usah juga. Sama financial freedom dong? Iya. Bisa pakai produk lain gitu. Pakai produk lain. Reksadana gitu. Karena memang kalau misalkan mau cuan dari sini itu perlu effort Den. Harus belajar. Harus analisa. Harus analisa, nggak ada cara lain menurut gua. Gak bisa ikut-ikutan orang lain terus. Gak bisa. Mau berapa lama lu ikutin orang? Kalau orangnya nyesatin nanti kan kita nggak sadar. Iya benar. Kita nggak bisa milah gitu yang mana yang benar, mana yang salah. Gitu benar. Kan? Awalnya juga gua gitu tuh, mau coba ngikutin orang. Awalnya apaan sih belajar? Nggak mau lah. Tapi ketika lu udah belajar sekali dan udah cuan, ya lu inget, oh gue belajar ini buat cari cuan. Nah ini udah pasti lu bakal jadi semangat. Karena orang awal kan gak ada motivasinya benar. Tapi ketika lu udah ngerasain, wah lu jadi mau semangat tuh. Mungkin lu bangun pagi, malam-malam lu screening saham gitu kan. Itu jadi menarik menurut gua ketika lu udah terjun ke sana langsung. Jadi mendingan kalau orang yang gak mau effort gitu, mungkin bidang ini menurut gua gak cocok sih buat mereka. Harus belajar ya. Harus belajar. Analisa ya. At least ya salah satu lah gitu ya, misalnya bisa teknikal ya. Tuh. Nih, biasa udah oke, mau belajar nih. Ya, udah lihat chart, udah nonton YouTube, udah beli buku gitu kan. Udah belajar nih. Nah, tapi kendalanya modal. Misalnya nih anak SMA, baru punya KTP, bikin rekening sekuritas. Atau anak kuliahan gitu kan. Modalnya kecil misalnya. Baru 1-2 juta atau 5 juta gitu. Trading makan waktu kan. Lumayan. 10% gede gak sebulan? Gede kan? Gede dong. Gede banget. Kalau modalnya 5 juta, 500.000 dong. Nggak cukup 500.000 buat makan. Dari Jakarta. Iya. Setuju. Gimana? Oke. Kalau misalnya kayak gitu ya, kita ngomong modal nggak ada. Orang selalu nyalain. Bukan nggak ada, kecil lah. Modal kecil. Modal kecil. Ya itu salah lu. Modal kenapa nggak punya duit banyak gitu? Kenapa nggak punya duit banyak? Itu selalu salah loh. Ya. Menurut gua. Modal tuh bisa dicari.
Ya. Ya, lu kerja, lu freelance. Kayak mungkin postingan lu gue baca kok. Ya. Ya kerja, bikin apa namanya subtitle, Ya. ini itu, cari freelance, kerja di kantor tetap, itu semua bisa dilakuin. Menurut gue tuh balik lagi tergantung orangnya mau apa enggak sih, Den. Lu ngomong modal lu kecil, ya lu pikir usaha dong. Cari uangnya dulu dong. Cari uangnya dulu. Jadi jangan maksain lu duit 1 juta, Ya. trading, Ya. pagi trading saham, sore trading kripto, malam Ya. trading saham US kan. Binom skuy. Iya. Ntar akhirnya kejebak di binom skuy. Iya. Ya, modal 1 juta, mau cuan 5 juta. Iya, Sebulan. 400%. 400% mana bisa? 400% gue titipin dana ke dia. Iya, lu masuk ADMR aja nggak sebulan segitu. Iya. Ya kan? Ya, itu menurut gua penting banget sih. Tetap lu mau kayak gini, mau cuan kan, harus ada usaha yang lu lakuin. Salah satunya ya itu cari modal. Karena modal kecil ya itu justru bagus buat belajar menurut gua dibanding lu langsung modal gede terus langsung loss kan. Iya. Tapi jadi menurut gua sekarang juga modal kecil udah bukan jadi suatu alasan lah buat belajar karena lu tetap bisa invest kan. Iya. Apalagi ada ajaib ya Den ya. Benar. Yang bisa investasi Masuk terus modalnya bisa mulai 10.000, 100.000 kan nggak Iya. perlu modal awal gitu Iya. kan. Yang penting cukup aja buat beli saham. Ntar kirimin linknya ke Ajaib. Kirimin Soalnya linknya, kirim hampers kan gitu. Iya. Kalau mau daftar ada ya di kolom deskripsi ya, Iya. linknya Dennis ya. Oke. Terus abis itu tadi sampai mana kan jadi lupa. Modal kecil. Modal ya. Nih misalnya gue sering banget nih ya Hmm. dapetin pertanyaan seperti ini. Hmm. Bang, komentar atau di DM ya. Ya. Bang, Hmm. kalau misalnya modalnya sekian gitu kan. Ya. 1 tahun bisa dapat berapa? Oke. Bisa dapat berapa? Menurut gue ya. Gue kadang bingung gitu jawabnya. Gue Oke. kadang bingung bisa dia bilang, gue modal 5 juta nih setahun bisa dapat berapa? Ya. Gue aduh nggak dijawab gue gregetan. Ya. Kan? Dijawab 5 juta jadi 10 juta bisa. Tapi ntar dia kecewa kalau nggak dapat ya. Ya, betul. Gue jawab 5 juta dapat 500.000 10%. Ya. Tadi kan jadi investasi kekecilan ya kan. Benar sih. Lu jawabnya gimana? Kalau biasanya setahun bisa dapat berapa? Ya. Tergantung gue bilang. Oke. Tergantung marketnya gimana. Ya. Jadi orang itu benar-benar kita kasih pandangan bisa dapat berapa aja, tergantung market mendukung atau enggak menurut gue. Karena balik lagi, kita bisa cuan banyak lebih gampang ketika marketnya bullish kan. Tapi ketika marketnya drop, itu susah banget loh. Even cari 10%, 20% aja itu setengah mati. Oh dulu IHSG 4.000 kan? Ya. Mau dapetin 30% gampang. Iya. Setahun gampang. Iya. Nah itu yang kita harus kasih tahu gitu ke mereka. Jadi itu menurut gue ya salah satu jawaban yang bisa ngasih pelajaran juga. Karena nggak selamanya investasi saham itu naik terus. Ya, ada saatnya susah juga. Ada saatnya musim kemarau nih. Ya, musim kemarau. Ada saatnya lagi berat banget cari cuan. Nah itu lo harus tahu ada fakta itu loh. Jangan lo ngelihat enaknya doang. Enaknya gitu doang. Karena kadang-kadang ya di Instastory gitu ya, mungkin bukan gua doang gitu, tapi orang-orang lain juga nge-share profit gitu kan. Itu bukan maksud sombong, tapi kita cuma happy dan berbagi kebahagiaan aja gitu. Oh, gua happy, gua posting yang gua happy dong. Ada juga yang postnya rugi terus. Ada. Yuda Keling kan? Ada, ya. Rame kontennya. Ya. Lebih rame malah. Lebih rame kontennya. Lebih rame. Itu mau bercandaan gitu kan. Kalau semua influencer postnya rugi terus nggak ada investasi saham nanti. Iya benar. Iya dong. Benar. Kita ngasih yang positif. Ya ngapain sedih ngasih tahu sih rame-rame ke orang. Iya. Kan gitu kan. Sama lah kayak kita lagi sedih juga kita ngurung diri di kamar nangis gitu kan. Tapi pas kita happy kan kita ketemu teman-teman mabok gitu kan. Kan happy kan jadi. Mabok ya. Iya. Oke. Jadi ini rata-rata deh kok misalnya. Ya, let's say kita ambil rata-rata 5 tahun lah. Ya. CAGR lah, compound annual growth rate. 1 tahun bisa dapat berapa? Beginner ya? Iya. Stock pickingnya nggak jago misalnya. Menurut gue 10-20% itu udah cukup. Udah bagus udah bagus. Menurut gue di atas 20% lu bisa konsisten 5 tahun itu udah jago menurut gue. Soalnya Warren Buffett-nya 18%. Iya. Ya, itu udah jago. Lu bisa stabil gitu ya 20% setiap tahun sampai 5 tahun. IHSG sideways, IHSG naik, IHSG turun rata-rata 20% itu udah jago. Udah tepuk tangan gue sih. Itu target gue aja 20% loh sementara ini. Dari keseluruhan porto ya. Dari keseluruhan porto ya. Itu menurut gue udah, itu gue udah achieve target banget dan itu udah lumayan. Gue malah lebih kecil. Karena gue lebih kecil sama target. Karena kan level kebahagiaan kita itu kan sebenarnya ekspektasi kita kan dikurangi dengan realita kan. Ya betul. Iya kan. Ya. Kalau ekspektasinya 100 realita 80, kebalik realita dikurang ekspektasi maksudnya. Ya, betul. Realitanya 100, ekspektasi 80 plus 20 kebahagiaan kita. Ya, betul. Kalau ekspektasinya tinggi terus kan gak bahagia ntar. Ya, benar. Selalu masuk kurang kan. Iya, nah gue 15% gitu. Oke. Gue baru bikin konten kayak gini. Ya. Kalau gue invest 15 juta tiap bulan, dengan estimasi return ya, tiap tahun 15%. Ya. 15 juta nih tiap bulan. Selama 30 tahun. 360 bulan. Itu 15 juta tiap bulan ya. Kalau kita kali 12 kan berarti 180 juta. Ya. Kali 10 tahun 1,8 M. Ya. Kalau 30 tahun kan 5,4 M kan. Ya. Itu kalau nggak ada returnnya, kalau taruh di bawah bantal. Ya, oke.
Kalau taruh di saham return 15% itu jadi 100M gue. Dari 5M itu ya? Iya, total modal cuma 5M, tapi total jadi 100M. Kan compound interest kan. Ini efek bola salju. Iya. Habis itu pas gue bikin konten kayak gitu rame kok. Gue seneng dong. Iya. Rame kan. Tapi yang lucu ya, komentarnya gini, keburu mati bang. Sumpah, banyak ya, keburu mati bang. Gue gak marah lagi, gue bacanya gue ketawa. Komennya kayak gitu semua, keburu mati, kelamaan, apa segala macam, gak dinikmatin, keburu tua, semua kayak gitu. Padahal kan konteks investasi itu salah satunya dana pensiun. Iya betul. Nah sekarang gak usah ada investasi, bisa hidup, kerja, cari duit, masih muda, ada tenaga, iya kan? Bisa. Ntar umur 60 bisa kerja gak? Iya kan? Umur 70 bisa kerja gak? Kalau kasih panjang umur sampai 90 tahun, gak ada duit gimana? Iya kan? Bener juga. Nah, gimana menurut lo? Kenapa kok orang banyak yang berpikiran keburu mati lah, kelamaan lah? Ya, memang belakangan ini banyak yang mati muda sih. Jadi mungkin orang-orang yang ngomong gitu udah siap-siap juga. Barangkali nggak lama lagi, mungkin mereka udah feeling kali. Jadi ya menurut gua terlepas itu takdir lah. Lo mati kapan ini itu takdir lah. Tapi at least lo bisa prepare, mempersiapkan. Karena lo nggak pernah tahu lagi. Pun kalau lo mati, uang itu kan bisa dinikmatin sama generasi selanjutnya. Benar. Sama keluarga lo. Keluarga orang tua. Iya, kenapa pusing sih? Kenapa kayak self center banget, kayak harus lu banget yang nikmatin gitu, padahal keluarga lu kan juga ya bakal happy juga kan kalau lu kasih gitu kan. Jadi menurut gua ya nggak masalah mau ntar mati muda atau enggak, tapi kan kita udah siap gitu. Nah itu yang harus orang-orang ini sih, karena kadang-kadang ya orang-orang tuh mikirnya harus jangka panjang baru bisa nikmatin. Kadang-kadang nggak juga, bisa juga jackpot gitu ya, dapat cuan lagi dalam waktu pendek bisa kita nikmatin juga. Itu harus cuma nggak semua misalnya ya sebagian gitu. Semua. Nah itu sebenarnya bisa dinikmatin. Jadi saham itu untuk investasi jangka panjang iya, tapi buat jangka pendek bisa aja. Ya sekarang tergantung kalian modelnya gimana lah. Jangka pendek ya lebih ke trading lah istilahnya. Ya trading lah. Oke, trading, investing. Kalau orang-orang kan pengennya di depan komputer gitu, liatin chart, keren ya. Tanya kerja apa bro? Oh gue trading orang gitu kan. Walaupun boncos tapi keren ya trading. Orang nggak tahu boncos. Trading sama investing. Pemula, balik lagi nih pemula lagi. Pemula ya. Iya. Yang mana? Trading dulu lah. Trading dulu. Kenapa nggak investing dulu? Menurut gue ya, dulu ini based on pengalaman gue ya. Lu ngomong investasi itu nggak bentar. Iya, benar. Lu pemula, lu expect dapet cuan dong. Iya. Lu mau invest nih, anggaplah lu masuk di saham BJTM lah kayak waktu itu gue contohin. Gue contohin itu dividend investing loh. Investing dong, BJTM dong. Tapi ada yang baru 1 bulan, 2 bulan, baru seminggu, 2 minggu. Belum dapet dividen. Kok nggak naik bang? Dividennya mana bang? Lah, jadi menurut gue ya, karena pemula, memang kita pasti mindsetnya adalah profit dalam jangka waktu pendek. Nah, ketika kita masuk ke investasi, masuk ke saham-saham emiten invest gitu ya, masuk ngarepin kayak gitu tuh nggak bisa. Yang ada lu keluar loss, belum naik, udah keburu turun 2-3%, lu kabur. Nah, mendingan kalau misalkan lu dari mindset awal udah trading dari investasi jangka pendek gitu ya, mending trading dulu. Karena trading itu kan kayak dagang. Beli barang murah, nanti ada yang mau beli di harga lebih tinggi, lu kasih barangnya. Beli ya, atau enggak dibalik, misalnya beli barang mahal, habis itu makin mahal lagi, bisa untung juga. Nah, itu lu jual ntar di sana. Jadi konsepnya kan kayak dagang. Itu menurut gue lebih realistis dibanding lu pemula terus lu ngaku-ngaku mau invest 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Ya kayak bullshit lah gitu ya. Lu nggak tahu apa, belum pernah coba segala macam, 30 tahun lama loh ya. Iya, lah gue mikir juga waktu itu, gue mau invest 5 tahun ke depan. Gue mau beli. Lah 2 bulan udah buang gue. Iya kan? Kayak nggak sabar. Oh cuan nih 5%, 7%. Padahal gue yakin masih bisa naik nih 5 tahun berikutnya. Tapi kok kayak gatel ya. Pasti akhirnya kita jual gitu. Itu menurut gue yang paling masuk akal lah buat pemula. Ya belajar cari cuan jangka pendek dulu. Oke. Nih, kalau ngomongin return investasi kan berbanding lurus lah ya. Hampir berbanding lurus dengan skill. Kalau nggak jago pemula gitu, nggak ngerti analisa segala macam ya mungkin hoki. Banyak ya kan, cut loss-nya segala macam. Kalau udah makin jago ya makin bagus lah. Ya win rate ya. Lebih baik kita meningkatkan skill kita di dalam trading atau investing. Atau kita biasa-biasa aja. Tapi kita improve income kita dan kita top up rajin. Wah, susah nih pertanyaannya. Gue suka nanya susah ya, gitu. Salah ngomong nih kalau ntar gue ini nih. Menurut gue ya, kalau misalkan ditanya gitu ya. Jangan jawab dua-duanya. Kalau dua-duanya pilih salah satu. Salah satu ya. Fokus perbesar income dulu lah. Perbesar income. Kenapa? Dulu lah. Karena gini, lu bisa punya ekspektasi sama market. Ya itu bisa lah, lu bebas lah punya ekspektasi. Tapi market itu bisa berjalan berbalikan sama ekspektasi lu. Ya saat lu udah merasa lu jago, saat lu merasa lu bisa nih menganalisa, terus lu dihajar, mental lu drop,
Mendingan lu jangan pernah lu merasa jago lah di market. Karena di market itu nggak ada yang pasti, men. Lu jago, lu tahu ilmunya. Kalau bandara mau turun gimana? Ya turun. Daripada lu pusingin itu, mendingan lu fokus buat cari duitnya. Buat cari duit lagi nih. Ya entah nanti buat tutupin cut loss. Atau lu investasi ke instrumen lain yang relatif lebih rendah resikonya. Iya, misalnya reksadana, obligasi. Karena menurut gue ya, lu latihan terus nih. Lu merasa jago. Oh, lu masih bisa kebantai di market, men. Masih bisa kebantai. Bahkan even orang yang udah puluhan tahun trading ya, masih loss loh. Saya rugi. Ada momen-momen 1 minggu atau 1 bulan dia loss terus. Iya. Ada. Just Livermore aja yang jago aja akhirnya bunuh diri kan. Iya. Akhirnya ini maksudnya margin. Nggak ada yang bisa menjamin lu jago dan lu bisa cuan gitu. Iya. Tapi yang bisa lebih pasti, lu kerja lebih keras, lu dapat income lebih banyak, itu pasti. Iya. Itu. Kerja keras dan kerja cerdas ya tentunya ya. Kerja keras, itu. Jadi kalau mungkin ya, ini distraksi kalau menurut gua. Anak-anak muda di Indonesia ya, Gen Z ya. Gua suka banget gitu, Mbak. Gua suka banget gitu bahas Gen Z gitu. Soalnya kalau kita lihat kan Indonesia ya nanti 2045 ya kalau mau jadi ekonomi terbaik di 5 di dunia ini kan yang jadi penopangnya ini kan Gen Z nih yang muda-muda. Iya kan? Ya kita juga masih muda kan. Salah satunya gitu. Masih muda-muda. Kalau mereka udah mentalnya aja nggak mau kerja, maunya enak, yang instan gitu. Gimana Indonesia mau kesana ya kan? Iya, betul. Itu kan sumber daya manusia, resources sih penting ya kan? Di tangan mereka. Cuman masalahnya begini. Ini ya makanya kan sekarang udah mulai terminimalisir lah karena udah diberantas kan. Baik yang ditangkap gitu kan, investasi bodong, robot trading dan lain-lain. Sebelumnya nih, sebelum ditangkap dan lain-lain nih, sebelum gencar seperti sekarang gitu ya. Anak muda Gen Z ini kan pengennya di rumah nyantai, iya kan? Dapat duit. Gak mau kerja, apalagi di sektor real gitu kan, kerja cuma 9 sampai jam 5 misalnya, gak mau, maunya yang enak, yang instan gitu, ya kan? Pada nyatanya gak bisa, ya kan? Nah, menurut lu, Gen Z, menurut gue gini, ngapain? Menurut gue ya, pikiran kayak gitu tuh kayak harus nggak semuanya tuh orang bisa sukses di satu bidang yang sama sih. Benar. Ya setiap orang punya jalan masing-masing lah. Ada memang yang dia harus di sektor itu ya dia lebih sukses di sektor itu. Ada yang memang nggak harus invest, bisa kerja sukses ya bisa aja gitu. Tapi selalu ingat ini, kalau misalkan semua orang jadi YouTuber, hello guys, siapa yang bikin yang nanam padi dan saya bikin baju nih. Semua nggak pakai baju semua nggak pakai baju. Iya, bisa makan apa? Makan jagung. Harus ada yang nanam jagung. Iya, nggak bisa. Menurut gue nggak bisa semua orang akan jadi satu pekerjaan yang sama gitu. Nggak jadi bisa orang semua jadi trader gitu kan. Kalau kita semua jadi trader, ya susah. Malah ekonominya nggak stabil. Jadi ya kerjainlah bidang kalian masing-masing. Kalaupun kalian jadi trader atau investor dan masih bisa berkarya di tempat lain, lakuin aja. Ya kan? Masih muda, masih kuat gitu kan. Masih punya banyak waktu. Tidur 6 jam, 7 jam masih bisa hidup gitu kan. Ya udah, kerjain semaksimal mungkin pas lagi bisa. Ya walaupun nanti gue siangnya trading gitu ya, malamnya gue jualan baju, malamnya nggak ada yang salah. Semakin banyak source of income, itu semakin bagus. Padahal kita tadi kan lebih aman. Bisa buat top up duit yang kalian cut loss. Asal pekerjaannya juga halal. Asal pekerjaannya halal. Jangan nipu orang. Cepet dapat, cepet pergi nanti. Iya, cepet pergi. Aduh gitu kita nggak bisa nikmatin kan. Penjara soalnya. Penjara lebih parah lagi kan. Sian juga sih. Banyak loh komentar-komentar di konten-konten lo. Hati-hati loh. Hati-hati ya. Ya kan kayak gitu. Hati-hati bang. Hati ditangkap bang. Bingung gue kadang ya. Hati-hati di jalan ya. Jadi back to topic lagi sedikit mengenai investment ya. Saham tadi kan soal saham. Ini yang lebih parah nih. Apa tuh? Kripto. Kalau saham ya udahlah gitu kan. Kalau walaupun ekspektasi anak muda tinggi ya, tapi mungkin kalau ngomongin kripto lebih tinggi lagi. Karena kalau kita lihat tahun 2021 ya, itu naiknya gila kok. Iya kan? Dogecoin dari berapa kan? 50 ke goceng. 100. Shiba, koin-koin banyak lah, ya kan? Ngeri. Orang banyak yang jadi sultan tiba-tiba miliarder ya kan? Makin gampang lagi gitu kan. Cari duit. Nah, habis itu yang rugi lebih ngeri lagi. Lebih banyak ya kan. Padahal kan kripto instrumen investasi juga. Apa yang menurut lo investasi kripto? Invest. Ada. Gimana menurut lo kripto? Secara buat pemula lah. Jadi pernah ada istilah yang ngomong gini ya. Kalau lu investasi saham, itu investasi berkedok judi kalau lu nggak analisa. Ya kan? Tapi kalau kripto
ya judi aja gitu. Ada yang ngomong Judi aja gitu. ya judi aja gitu. Ada yang ngomong judi udah dari awal udah ngomong judi gitu. Yeah. Makanya selalu gue bilang gini, ketika kita tahu apa yang kita lakukan itu bukan judi. Ketika kita jelas gitu melakukannya. Nah sama kayak kita milih kripto. Kripto kan banyak banget. Yeah. Even bikin koin, bikin token gampang loh. Sekarang udah 7 ribu kali ya. Iya gampang, bikin kayak gitu tuh gampang Den. Token kan. Iya, orang-orang yang ngerti, kita minta tolong nih, bayarnya juga murah. Banyak lah di Indonesia aja token banyak kok. Dennis kan? Coin gitu. Iya. Bisa ntar tiker atau terserah lu mau gitu. Lu custom. Jadi bentar doang bikinnya, orang yang ngerti program itu gampang. Itu segampang itu bikin koin atau token. Jadi sesusah itu orang harus milih. Iya. Saking gampangnya di Indonesia ada token. Banyak. Buat kan. Iya. Naik kan. Besok turun. Orangnya sampai marah-marah. Yang beli masyarakat marah-marah kan. Masyarakat marah-marah loh. Itu malah goblok gitu. Gue bingung gitu. Kita uang kita, ya kan? Bukan uang kita, maksudnya uang mereka, ya kan? Mereka ambil keputusan beli, mereka rugi, mereka marah-marah gitu, ya kan? Salah yang beli menurut gua sih. Salah yang beli kan? Salah yang beli. Itu sama. Iya. Cuma lu mau marah-marah gitu. Lu minta ganti rugi lah ya, minta ganti rugi. Lu dengan sadar kan menginvestasi. Kecuali dipaksa. Diiming-iming misalnya. Oh pasti kaya nih beli ini. Nah itu beda cerita. Boleh. Silakan ke Bareskrim. Iya. Kalau misalkan kalian merasa begitu kan. Silakan ke Bareskrim. Tapi kalau misalkan kalian dengan persetujuan kalian pencet approve, jempol kalian, ya itu udah resiko. Karena kalian nggak research gitu. Kira-kira barang itu oke atau enggak. Iya. Jadi kalau kalian mau merasa bisa dapat cepat kaya gitu dari cryptocurrency, bisa. Cepat bangkrut pun bisa. Cepat miskin pun bisa. Iya. Jadi segitu volatile-nya. Jadi makanya itu dikategorikan sebagai instrumen yang resikonya lebih tinggi dibanding saham. Kenapa? Karena kita nggak benar-benar lihat wujudnya. Iya. Ya pertama mungkin per hari ini ya, itu belum benar-benar banyak bisa dipakai lah di kehidupan asli gitu. Mungkin oke lah di beberapa negara udah bisa gitu. Mau beli tahu gejrot kan di depan nggak bisa, abangnya nggak terima. Bisa dicocol cabe mata kita. Lu kasih 1 ETH juga dia kagak mau kayaknya. Bang mau bayar pakai doge bang? Iya. Doge kan, ditampol gitu. Iya. Jadi itu lebih abstrak menurut gua per hari ini. Tapi yang bisa lu lihat adalah gimana koin itu dibikin dan nanti future-nya untuk apa. Kegunaannya. Utility. Once itu ada future dan lu tahu future itu dan lu percaya sama future itu jadi investasi menurut gua. Oke. Bang, saham atau kripto? Tanya gitu. Ya. Gimana jawabnya? Yang nanya pemula nih. Pemula. Saham atau kripto? Iya. Reksadana. Orang nanya saham atau kriptonya, lu jawab reksadana. Kenapa? Kalau lu belum bisa milih antara saham sama kripto, berarti lu masih basic banget. Lu gak ngerti tuh bentuknya apa, kripto itu apa, saham itu apa. Reksadana aja lah. Reksadana udah banyak nih pilihannya nih, mulai dari pasar uang, yang paling low risk tuh. Ya itu money market, terus ada pendapatan tetap, ada campuran, ada saham. Dengan bantuan manajer investasi, lu bisa berinvestasi di semuanya. Dan bukan lu yang pusing, tapi manajer investasi yang pasti lebih berpengalaman, dia akan milihin instrumen. Ya dan kalau misalkan pun kalian investasi di reksadana gitu ya, terus tiba-tiba kalian udah ngerti nih mau investasi di saham, ada satu aplikasi yang bisa reksadana sama bisa saham deh. masuk terus. Ada satu aplikasi warna biru. Ada tekonya kan? Ada tekonya. Nah, itu 1 juta investor tahun kemarin. Wah, itu mantap banget. Itu kalian harus banget download sih. Fiturnya semua pakai. Link downloadnya ada di deskripsi ya. Ya, silakan jangan masuk lupa. Terus. Gitu. Asik naik gaji kita. Oke, jadi selalu gitu. Kalau misalkan teman gue ada yang nanya nih, teman gue nih buta banget nih investasi di, bro beli saham apa ya bro? Aduh. Ada nggak? Kok temen nanya kan, teman gitu, tanya saham itu apa? Ada nggak? Ada. Gue punya satu pertanyaan deh. Apa? Kenapa dia nggak cari di Google saham itu apa? Kan keluar tuh. Karena mereka nggak puas dengan jawabannya. Karena biasanya ada follow up questionnya Dan. Saham itu apa? Oh saham tuh ini. Oh terus kalau gitu gini dong. Nah, kan di Google nggak bisa. Benar. Gitu kan? Karena terus dia pikir ada temen yang ngerti ini. Ya udah tanya aja lah lebih dapat. Nah, tapi kalau ada temen gue yang nanya gitu, bro beli saham apa yang bagus ya? Aduh. Janganlah. Nggak usah beli. Reksadana aja gue. Soalnya lucu ini misalnya kita ngomong saham A nih misalnya ya misalnya contoh gue tanya lu. Saham apa kok bagus? A. Sama A nih. Gue beli sama. Pas gue beli, gue nggak tahu nih lu masih ada atau enggak. Take profitnya di berapa? Apa berubah kondisinya teknikal segala macam? Kalau gue nggak tanya kan gue nggak tahu ya. Nggak mungkin dong tiap detik gue tanya, tiap menit kan berubah tiap jam. Kok masih pegang nggak? Kok boleh juga? Gue gangguin terus di blok ya kan? Nggak bisa dong. Tahu udah rugi. Kok ini gimana nih? Tahu lu jawab, gue udah take profit. Iya. Gak bisa, ya kan? Akhirnya berantem deh sama temen. Males kan gitu kan. Itu teman satu. Kalau di sosial media ini yang ngeri. Iya kan? Bener. Bikin konten sama A. Followersnya banyak kan. Lihat 10.000 orang. Dia beli kan.
turun 30%. Iya. 10.000 orang rugi. Iya. Gila. Sampai bikin petisi ada. Iya itu. Jadi report rame-rame. Susah. Iya. Kadang belum tentu yang salah, kadang belum tentu yang ngepost yang salah. Iya. Ada disclaimer on, bukan Iya. rekomendasi beli, bukan ajakan membeli. Iya. Yang lihat HK. Iya. Bisa jadi padahal dia lihatnya seminggu setelah gua post itu. Iya. Iya. Lu nggak tahu di mana ya. Gua udah jual 3 hari. Take profit dah. Iya. Iya. Mau gimana? Masa Jadi salahin kalau gua? belum tahu mending reksadana. Mending reksadana lah. Reksadana. Banyak pilihannya reksadana. Kalau udah bisa. Manajer investasi gue jago-jago kan. Iya. Lihat aja returnnya. Bagus. Lumayan. Bagus. Kalau udah ngerti baru withdraw. Pindahin Ke saham. Dia Kayak ajaib tapi karena kan satu RDN Gampang kan. ya. Gampang bisa buat beli reksadana, bisa buat beli saham. Gitu. Oke kok. Ini ya apa namanya? Ya. Ini kalau ngobrolin ini nggak akan ada habisnya gitu ya. Terus saya mau nanya lah. Nah. Dua hal lagi. Iya, Yang pertama, ya. Kita saham nih ya. Oke lah, kita udah mau belajar, kita punya niat. Kita gak greedy, kita coba dengan perlahan gitu. Ya. Rugi pertama. Ya. Sebulan pertama, 2 bulan rugi. 3 bulan rugi. Ya. Berhenti, keluar, atau belajar lagi? Belajar lagi. Sampai bangkrut. Top up lagi, belajar lagi. Belajar lagi. Ya, baru 3 bulan. Gue 2 tahun pertama rugi, Den. Rugi. 2 2 tahun pertama gak nikmatin? 2 tahun pertama naiknya karena top up, Den. Iya, Karena top up. Jadi naik top up tapi cut loss turun. Turun. Berasa nih, porto gue makin gede nih. Setelah dicek, wah gedean top up gue nih. Top up daripada kenaikan portonya. Berarti saya mau cut loss. Berarti banyakan cut lossnya. Itu hal yang wajar. Itu wajar banget. Karena kalau semua bisa cuan, orang berhenti kerja semua ya. Iya. Kalau gampang maksudnya, kalau gampang cuan. Iya. Jadi menurut gue itu sih yang harus lu dari awal tuh udah siap rugi. Ya kalau mindset lu udah siap rugi, pas lu rugi lu nggak kebakaran jenggot gitu, nggak deg-degan. Tapi pas cuan lu happy-nya setengah mati kan. Oke. Jadi kita bersiap untuk yang terburuk lah. Itu menurut gue sih step awalnya lah kalau misalkan lu mau terjun ke saham. Oke. Pertanyaan kedua, terakhir. Diskusi investasi. Ya. Membahas semua instrumen investasi. Ya. Keren. Di YouTube rame videonya ya. Ya. Instrumen investasi itu kan ada banyak ya. Ya. Sesuai dengan nama lu, diskusi investasi. Ya. Menurut lu, yang paling lu suka, yang paling lu banyak portonya di sana, porsinya paling besar, yang mana? Saham Indo, saham Indonesia. Indo. Per hari ini paling banyak gue di saham. Kenapa? Karena menurut gue banyak banget opportunity yang bisa kita cari di saham ya. Di kripto kan juga ada opportunity. Yes, di kripto ada, tapi dengan pengetahuan yang gue punya saat ini, gue nggak gitu optimis di kripto karena kemampuan analisa gue mungkin lebih oke di saham. So gue lebih berani invest banyak di saham. Berarti kalau orang punya pengetahuan yang lebih dalam di kripto, silahkan, nggak masalah. lebih banyak di kripto nggak masalah. Nggak masalah. Kalau banyak orang lebih ngerti bisnis gitu ya, nggak usah invest di saham. Invest di real bisnis aja. Lebih gede ya. Iya, return lebih gede. Cuman nggak semua orang bisa bisnis. Nggak semua orang bisa bisnis. Sama kayak ada waktu nggak ada modal. Iya, sama kayak nggak semua orang bisa trading. Iya. Sama kayak nggak bisa semua orang bisa coding. Iya, benar. Nggak bisa. Silahkan pilih yang paling cocok sama kalian, yang paling bisa bikin profit kalian. Fokus aja ke situ. Karena ngapain kita lomba renang sama ikan hiu kan? Iya. Nggak bisa dimakan. Dimakan. Mending kita kalau misalkan kita bisa lari di darat, ya lari aja di darat gitu kan. Nggak usah coba-coba terbang juga. Menurut gue sih gitu sih. Oke, terakhir kalau satu lagi. Yes, tambah terus. Lanjut nggak apa. Tambah lah ya bayaran. Terakhir. Aman. Ini IHSG. Biar nanti kita bisa tonton lagi di akhir tahun. IHSG tahun ini 2022. Ya. Itu berapa? Ini Menurut udah gue tinggi, 7.000 lebih ya. Ya, menurut gue 2022 ini 7.400 itu harusnya bisa all time tercapai. Ya, all time high-nya. Kalau misalkan dikasih 75, 76 itu bonus. Bonus. Tapi menurut gue 74 74 udah cukup oke menurut gue. Jadi which is nggak jauh beda lah ya dari sekarang. Kayak mungkin 3-4% lagi dari level ini sekarang. memang udah di area. Ya kelihatan kan mulai kayak bensinnya udah mulai kurang, mulai koreksi-koreksi. Jadi ya nggak usah expect terlalu banyak lah. Apalagi kita syuting di April ya, Den. Biasanya Mei kan agak-agak goyang. Mei ya, ada rumor. So mungkin jadi momen yang tepat ya untuk nanti koreksi ke 6 tujuan itu kita boleh siap-siap lagi untuk serok di sana. Oke, kok Kevin? Yes. Pesan kesan untuk bukan pesan kesan. Sedikit wejangan untuk anak muda Indonesia. Oke. Khususnya yang baru mau mulai investasi. Oke. Selalu kalau gue bilang gini sama teman-teman gue yang baru mau mulai ya. Mulai aja dulu. Tokopedia. Karena pasti ada jalan. Karena pasti ada jalan. Gimana pun pasti kalian akan nemuin jalannya suatu saat nanti, patternnya gimana. Tapi jalan itu akan ketemu ketika kalian mulai melangkah menurut gue. Jadi seberapapun pengetahuan kalian, silahkan coba aja. Kalau misalkan uangnya masih minim banget, silahkan mulai aja. Mungkin 100.000, 200.000, 1 juta itu menurut gue masih gak masalah. Yang penting try, coba. Ya, yang jelas coba. Karena itu psikologisnya akan beda. Lu belajar dari semua buku, nonton YouTube. Kalau lu gak coba, prakteknya itu beda.
once lu udah coba, even dengan modal yang kecil, mentalnya tuh udah dapet. Iya, setuju. Ya, kalau misalkan lu udah pegang itu, ke depannya lu bisa dapet profit lebih gampang. Dan percaya sama gua, ya, investasi saham, reksadana, atau apa ini itu ya, menurut gua kalau misalkan itu legal ya, dan itu bener-bener kalian jalani dengan pengetahuan yang bener, Cuan. itu pasti cuan. Itu pasti cuan menurut gua. Pasti loh gua ngomong ini ya. Ya, tapi dengan catatan, lu jalaninnya bener, analisanya bener. Iya. Itu pasti cuan. Karena opportunity masih gede banget, Iya. Ben. Ya, ini jumlah investor berapa? Iya. Bayangin nanti 10 kali lipat dari sekarang. Bener. Berapa ISG? Luar biasa. Iya. Money flow makin banyak. Iya. Sekarang, kalau sekarang nih ya, mungkin gue nyesel gue nggak invest saham 2018. 2008 gue nggak masuk walaupun gue masih Dapat momen 2008 gue masih SD gila, 2008 ya. Asri dari berapa 100 ke 3000 ya. Iya. Nah, nanti yang nonton video ini 10 tahun lagi kalau nggak mulai investasi, pasti nyesel lihat video ini. Gitu. Jadi jangan sampai kalian nyesel untuk ketiga kalinya. 2008 miss, 2018 miss, 2020. Siapa tahu nanti ada. Siapa tahu ntar ada 2000. opportunity lagi. Iya. Ya, itu menurut gue opportunity yang sangat besar sih. Iya. Itu aja. Oke, Kevin, diskusi investasi. Yes. Thank you banget udah datang. Thank you banget. Masih banyak yang pengen gue bahas. Nanti tambah satu lagi nggak selesai. Ya, nggak Ntar apa-apa. kita undang lagi kok Kevin ke sini. Thank you. Jangan lupa follow di bawah Instagram Diskusi Investasi dan YouTube-nya Diskusi investasi. Diskusi Investasi juga. Kita belajar banyak dari Ko Kevin. Thank you banget kok. Thank you ya, Den. Sukses selalu. Sampai ketemu Salam lagi. cuan. Bye. Bye.